Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan berpikir yang saya banggakan, kami dari tim oposisi ingin memberikan sanggahan dari pernyataan yang telah dikatakan oleh tim pemerintah tadi, yaitu mengenai ada orang yang sukses lalu kaya tetapi tidak bahagia dikarenakan tidak tersalurkan bakatnya di bidang seni. Contohnya orang yang bekerja di kantor atau pegawai yang bekerja dari pagi sampai sore sehingga sangat sedikit waktunya untuk memaksimalkan potensi atau bakat yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka tidak bahagia. Saat ini sama saja kalau tim pemerintah mengatakan bahwasanya ada orang yang bahagia tetapi lemah dalam bidang ekonominya. Contohnya orang yang bekerja di dalam bidang seni musik, yaitu orang yang bekerja dari panggung ke panggung, dari satu desa ke satu desa lain, yang ia bahagia karena ia berhasil menyalurkan bakatnya dalam bidang menyanyi, tetapi ia tidak akan mendapatkan pendapatan yang cukup bagi kehidupannya. Dewan juri yang saya hormati, karena apa? Karena jikalau kita berpikiran hanya untuk bahagia kita sendiri, maka kasihan orang tua kita yang telah berupaya dari kecil hingga kita besar untuk pendidikan kita, yang berusaha menyekolahkan kita sampai kita mendapatkan pendidikan yang layak, sampai kita mendapatkan gelar sarjana. Untuk tujuan orang tua kita sukses sehingga orang tua kita menginginkan kita mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, selain kita merasa kasihan kepada orang tua kita yang berpikiran bahwa nantinya kita tidak akan membahagiakan orang tua kita di hari orang tua kita yang sudah tua, ada juga dampak efek sampingnya, yaitu akan keturunan kita yang akan memiliki dampak besar pula jika kita hanya memikirkan bahagia sesaat sebagai seorang yang hanya memikirkan dalam bidang bakat kita. Salah satu contoh di bidang seni yang dihormati. Contohnya seperti anak kita yang tidak memilih, seperti anak kita yang tidak akan terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya, bahkan tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan yang tentu saja akan sangat membahayakan bagi kehidupan anaknya nanti. Dewan juri yang saya hormati, sehingga akan menyesal di kemudian hari. Apakah orang yang telah saya katakan sebagai orang yang tidak bahagia, orang yang bahagia lalu tersalurkan bakatnya ini akan menyesal? Tentu saja akan menyesal. Siapa akan disalahkan? Apakah orang tua? Karena orang tua telah mewajibkan anaknya untuk bekerja dengan seni. Tentu saja orang tua tidak bisa disalahkan, Dewan juri. Oleh karena itu kami mengatakan bahwasanya termasuk seni pasti akan dibutuhkan pada waktunya, tetapi kita tidak bisa bergantung dan berharap banyak dalam dunia industri seni yang bisa saja menurun pada masa yang akan datang dibandingkan dengan menjadi pegawai ataupun abdi negara yang pasti lebih terjamin kehidupan kita di masa yang akan depan, di masa akan depan nanti. Dewan juri yang saya hormati, masuklah kami pada argumen kami yang pertama. Perihal bakat anak di bidang seni dapat dijadikan sebagai salah satu fasilitator seorang anak dapat memasuki dunia dewasa untuk mendapat pekerjaan. Ini sama halnya jika kita memiliki suatu kemampuan, tetapi kita tidak memanfaatkan kemampuan tersebut. Di sini kami menggarisbawahi bahwasanya jika anak memiliki kemampuan di bidang seni, contohnya ia pandai bernyanyi, lalu di bakatnya ini sangat dibutuhkan pada saat itu, contohnya untuk masuki salah satu dunia pekerjaan, maka ini tidak ada menjadi suatu masalah. Contohnya dalam suatu penerimaan pekerja kantoran diperlukannya piagam-piagam, contohnya piagam-piagam untuk menjadi penunjang kita, maka ini tidak ada menjadi masalah bahwa bakat seni tadi harus kita gunakan, harus kita tonjolkan pada saat kita melakukan tes pekerjaan tadi, sehingga pekerjaan kita di bidang yang lain itu akan lebih mudah kita masuk karena kita memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dewan juri yang saya hormati, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Dewan juri yang saya hormati, argumen kami yang kedua, anak harus tahu bahwa orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Contohnya dengan memberikan saran atau masukan. Di sini kami mengatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban hanya untuk mensupport anaknya di bidang yang ia sukai atau bidang bakatnya tadi. Tetapi ia tidak mewajibkan anaknya untuk meneruskan bakatnya tersebut sehingga ia akan menjadi orang yang sesuai dengan bakatnya tadi. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Orang tua pasti menginginkan anaknya sukses. Orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang kaya. Orang tua menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang lebih baik pula. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan ini semua, tentu saja harus ada yang dikorbankan dari si anak tersebut. Salah satu contohnya tidak dimungkiri bahwa bakat kita bisa saja dikorbankan. Contohnya bakat kita di bidang seni tadi, Dewan juri hormati. Contohnya saat ini saja sudah banyak orang-orang yang bekerja di bidang seni, contohnya penyanyi, sudah mulai ketinggalan zaman atau tidak dipakai lagi di industri media-media televisi ataupun internet karena sudah mulai memudarnya penyanyi-penyanyi baru ataupun penyanyi-penyanyi yang hanya tenar sesaat. Dewan juri hormatan, saat ia tenar, ia kaya, lalu ia berhasil memiliki popularitas yang sangat baik, lalu bisa saja pada saat beberapa bulan selanjutnya, sebulan atau 2 bulan setelah itu, ia akan turun, bisa saja ia akan down, sehingga apa yang telah ia kerja selama ini, misalnya pendidikan dia di pendidikan SMA itu ia sia-siakan, sehingga pada saat ia sudah down, maka hilang dua-duanya. Yang pertama, ia hilang dalam bakatnya tadi, bakatnya tadi akan menjadi sia-sia karena ia sudah gagal misalnya contohnya di dalam bidang itu, lalu pendidikannya pun akan tersingkirkan, sehingga pendidikan yang sangat layak, pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap individu tadi, maka itu
akan menjadi putus dan bisa membuat kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang akan menjadi kacau, Dewan Juri yang saya hormati. Yang ketiga, bahwasanya seni boleh saja dijadikan upaya untuk sampingan dari salah satu impian utama kita. Saya mengatakan bahwa seni, upaya kita dalam bakat kita dalam mengembangkan upaya seni, dalam bakat kita seni kita itu boleh, tetapi hanya menjadi sampingan, Dewan Juri yang saya hormati. Karena pada saat kita menjadikan ini sampingan atau ini tidak menjadi pekerjaan utama kita sebagai seorang remaja, kita harus memikirkan bahwasanya orang tua kita sudah susah payah menyekolahkan kita dengan tujuan bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada orang tua tersebut. Dengan kita berpikir bahwa ini hanya menjadi sampingan, jika kita tidak memiliki pekerjaan lain, maka boleh kita bekerja di bidang seni. Tapi ini hanya menjadi plan B. Sedangkan plan A kita harus memiliki tujuan yang jelas. Contohnya kita bekerja sebagai abdi negara, seorang polisi, tentara yang sudah pasti akan terjamin dalam kehidupan kita. Maka kita juga dapat mengayomi masyarakat, kebutuhan masyarakat kita, sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi di bidang negara kita tersebut. Contohnya, atau membuka usaha-usaha yang dapat memberikan neraca perdagangan yang surplus bagi negara kita Indonesia ini, Dewan Juri yang saya hormati. Inti dari masalah ini adalah orang tua hanya bisa, saya mengatakan bahwa orang tua itu hanya mensupport anaknya dan memberikan masukan, sehingga setiap apa yang anak ingin tonjolkan dalam bidang bakatnya, anak itu harus konsultasi dulu terhadap orang tua, lalu orang tua harus memberikan saran dan masukan. Jika memang tidak layak untuk anak itu meneruskan bakatnya, jika orang tua pasti melihat peluang yang ada di dalam daerah Indonesia ini atau di dalam daerah setiap Indonesia ini, maka kita harus mendengarkan perkataan orang tua kita. Karena dengan kita mendengarkan nasihat orang tua, dan itu menjadikan salah satu pro model kita, menjadi tolak ukur kita untuk mendapatkan kebahagiaan dengan mengikuti nasihat orang tua. Sekian, terima kasih.